hari ini kita membicarakan 2 poin dari 4 poin, yaitu keadilbenaran dan iman. Kalau di ayat yang kita doa bacakan tuh kesetiaan. Kesetiaan itu seharusnya diterjemahkan dengan iman. Jadi kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera. Keadilan itu yang dimaksud dengan keadilbenaran itu ya. Nah, yang pertama tentang keadilbenaran. Kita harus mengejar keadilbenaran. Di sini dijelaskan keadilbenaran itu tindakan Allah, cara Allah mengerjakan sesuatu, cara Allah menghakimi, cara Allah bertindak. Jadi, kejarlah keadilan atau keadilbenaran itu adalah kita mengejar kehidupan atau perbuatan-perbuatan kita. Kita mengejar kehidupan yang memiliki tindakan-tindakan keadilbenaran. Jadi bukan omong doang gitu lah ya. Bukan hanya sekedar pandai berbicara, tetapi kita harus memiliki keadilbenaran dalam bentuk tindakan. Dan tindakan di sini dan mengejar keadilbenaran, kita rindu memiliki satu perbuatan, tindakan yang adil benar itu adalah untuk kita sendiri. Kita ketat terhadap diri sendiri. Bukan untuk menuntut orang. Jadi kejarlah keadilbenaran. Kita ingin memiliki tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang adil benar. Ini adalah kita ketat terhadap diri sendiri. Bukan untuk menuntut orang, meminta orang, tetapi ini untuk kita sendiri. Sedangkan kepada orang lain itu adalah yang poin ketiga nanti besok, yaitu mengasihi, kasih. Jadi terhadap diri kita sendiri kita ketat, kita rela untuk kejam terhadap diri sendiri, kita rela membuat diri kita sendiri menderita, tetapi terhadap orang lain kita penuh kasih karunia, tidak menuntut. Nah, yang soal keadilbenaran ini, saudara-saudari, tadi kita doa bacakan bahwa keadilbenaran ini tahta Allah. Ya, saya sedikit menyinggung Zoom kita yang terakhir tentang pertanyaan apakah Allah tidak adil? Paulus menjawab mustahil. Saudara-saudari, kalau Anda dan saya bisa melihat keadilbenaran Allah dalam tindakannya, dalam penghakimannya, maka tahta Allah itu akan kuat, kokoh di dalam batin Anda. Anda tidak akan tergoyahkan. Tetapi kalau Anda sendiri curiga kepada Allah, jikalau Anda sendiri tidak bisa melihat keadilan Allah, maka tahta Allah akan goyah di dalam batin Anda. Anda akan bertanya-tanya, kok Allah sedemikian ya? Kok Allah kejam ya? Kok Allah tidak adil ya?
ya, melalui mempelajari jalan-jalan Allah dan menemukan bahwa ternyata Allah itu adil benar dalam penghakimannya, maka saya merasakan tahta Allah itu kokoh, kuat, teguh di batin saya. Saya tidak lagi curiga kepada Allah. Saya tidak lagi merasa Allah tidak adil. Saya sungguh-sungguh melihat keadilan Allah. Dan akhirnya saya semakin mengasihi Allah. Inilah, karena Allah itu adil benar dalam tindakannya. Dia kudus itu dalam sifatnya. Tetapi dalam tindakannya, dia itu adil benar. Dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya di batin kita tuh cocok dengan Allah. Kalau Anda masih merasa belum cocok dengan Allah, cari, kejar. Allah pasti adil benar. Gak mungkin di batin Anda merasa Allah tidak adil, Allah kejam, dan sebagainya. Kalau masih sedemikian, cari sampai Anda menemukan dan melihat keadil benaran Allah. Sampai Anda memuji Dia. Oh, Tuhan Yesus, Engkau adil benar. Nah, saat itu tahta Allah akan kuat, tidak goyah di dalam batin Anda. Dan Anda akan semakin mengasihi Allah. Karena Allah itu adil benar, bukan hanya di dalam dirinya, hanya dilihat oleh dirinya sendiri. Tidak, kita pun bisa melihat keadil benarannya, karena ini adalah tindakan Allah yang terbuka, terlihat. Berbeda dengan kekudusannya. Kekudusan itu sifat batiniah, ya, tetapi tindakannya itu terlihat, khususnya dalam penghakimannya terhadap manusia, terhadap ciptaan lama. Ya, kita harus bisa melihat sampai batin kita damai sejahtera. Oh, Allah, Engkau adil. Maka saat itulah tahta Allah kuat, kokoh di batin kita. Nah, ini soal keadilbenaran. Nah, sekarang saya ingin masuk ke dalam kejarlah iman. Oh Tuhan Yesus. Dulu saudara-saudari, waktu saya belum di tengah-tengah kita di pemulihan Tuhan, saya sungguh stres, saudara-saudari. Saya stresnya tuh kenapa? Karena saya menemukan saya tuh gak mampu untuk beriman kepada Tuhan. Saya tidak mampu bersandar, percaya kepada Tuhan. Sementara di gedung-gedung kebaktian saya mendengarkan kesaksian demi kesaksian bagaimana seseorang menerima mujizat, bagaimana seseorang menerima berkat, kesembuhan, berkat materi, karena mereka beriman, katanya itu ya, karena mereka percaya. Saya jadi stres. Kenapa mereka bisa percaya, saya tidak? Mengenai keaslian iman mereka yang mendatangkan kesembuhan dan harta benda, ya itu sih kita nggak tahu juga ya. Tapi poinnya saya tuh stres, saudara-saudari. Bagaimana caranya saya bisa percaya? Saya membayangkan, oh Tuhan Yesus, betapa enaknya kalau saya bisa percaya kepadamu. Tuhan Yesus, betapa enaknya kalau saya bisa bersandar kepadamu. Pasti saya akan damai. Ya, poin keempat itu damai sejahtera sebagai hasil dari 3 poin. Yang pertama,
Oh Tuhan, kalau saja saya bisa bersandar padamu, percaya penuh padamu, pasti aku enak gitu. Nggak stres, nggak capek, nggak takut, nggak khawatir. Sedangkan penyakit itu sebetulnya bersumber dari itu semua, ketakutan, kekhawatiran, stres. Saya berdoa, Tuhan pimpin saya, Tuhan. Cari mana sih Tuhan kebenaran itu. Pimpin saya. Ya, sampai akhirnya saya dibawa masuk ke dalam pemulihan Tuhan. Sampai akhirnya saya mengerti bahwa iman itu bukan hanya objektif, tetapi iman objektif itu adalah untuk menghasilkan iman yang subjektif. Nah, saya dulu nggak ngerti tentang ini. Kristus adalah iman kita yang objektif, sama seperti Alkitab. Alkitab itu iman kita yang objektif. Tetapi saya menemukan sulit untuk percaya, bersandar. Dalam praktek tetap mengandalkan lagi pikiran sendiri. Muter otak, pusing, stres. Oh Tuhan, betapa enaknya menjadi orang yang dapat percaya kepadamu. Nah saudara-saudari, iman ini sebetulnya kan timbul dari pendengaran akan firman. Ya. Dan firman ini siapa? Firman ini adalah Kristus. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Nah, kalau Kristus sang firman ini berhasil kita dengar, maka muncul iman. Ya, mendengar di sini itu secara subjektif, saudara-saudari. Iman timbul dari pendengaran akan firman, Roma 10 ayat 17. Tetapi pendengaran ini tuh harus pendengaran yang sifatnya subjektif, saudara-saudari. Yaitu suatu suara Allah di dalam batin berupa perasaan hayat, berupa rema. Kalau firman itu hanya logos, maka tidak akan menghasilkan iman. Ya, jadi jangan menyuruh-nyuruh orang untuk beriman, percuma. Tidak ada yang mampu. Malahan orang akan stres, disuruh-suruh untuk beriman. Ya, para motivator yang pandai mempengaruhi orang, paling-paling hanya menghasilkan keyakinan di dalam diri orang. Tetapi iman itu bukan keyakinan. Iman itu berbeda dengan keyakinan. Keyakinan itu milik manusia alamiah. Iman itu adalah Kristus sendiri. Iman itu bukan keyakinan. Keyakinan itu hanya permainan satu perasaan di pikiran, di emosi. Tetapi iman itu Kristus sendiri. Kristuslah iman. Dialah sumber iman. Dialah penyebab adanya iman di dalam kita. Ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang diterjemahkan secara buram sehingga kita tidak dapat mengenal makna yang sesungguhnya. Contohnya Galatia 2 ayat 20 misalnya. Di sana ada frase iman dalam anak Allah. Itu sebetulnya catatan kakinya itu memberitahu kita sebetulnya bukan iman dalam anak Allah, tetapi itu iman anak Allah. Jadi imannya anak Allah. Ya. Yesus Kristus itu beriman kepada Allah. Nah, imannya Yesus itu
yang menjadi iman kita. Bukan kita meniru Yesus untuk beriman. Itu paling hanya akan menjadi keyakinan di dalam batin. Dan itu umurnya pendek, nggak mungkin bisa bertahan. Cobaan datang luntur sudah. Karena itu hanya keyakinan buatan manusia. Diproduksi oleh memotivasi orang. Menyuruh-nyuruh orang. Ditambah mungkin dengan kesaksian-kesaksian. Oh, ada kesaksian tentang kesembuhan, ada kesaksian tentang dapat berkat, bahwa muncul keyakinan. Tetapi cobaan datang luntur, nggak bisa bertahan. Galatia 2 ayat 20, kemudian ayat 16-nya sama. Iman dalam Kristus Yesus, kalau Alkitab bahasa Indonesia. Seharusnya itu bukan iman dalam Kristus Yesus, tetapi iman Kristus Yesus. Imannya Kristus sendiri. Bahkan Kristus sendiri itulah yang menjadi iman kita. Kalau Kristus tidak disalurkan ke dalam kita, maka kita tidak akan punya iman. Karena iman itu adalah Kristus. Inilah prinsip bejana. Bejana itu menampung. Kita harus menjadi bejana yang terbuka. Sehingga Kristus masuk menjadi iman di dalam diri kita. Banyak ayat-ayat yang diterjemahkan secara salah. Seperti Roma 3 ayat 26, Galatia 3 ayat 22, Efesus 3 ayat 12, Filipi 3 ayat 9. Itu semua berbicara bahwa iman itu adalah imannya Yesus Kristus. Gitu. Iman yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristusnya masuk ke dalam kita sebagai bejana. Maka di dalam muncul iman secara spontan. Nah, sekarang iman muncul oleh pendengaran. Ini ayat yang sangat terkenal. Iman muncul oleh pendengaran akan firman. Sebetulnya ini berkaitan dengan pelajaran kita kemarin. Ketika firman itu berhembus, lalu kita menghirup, maka iman muncul. Maka Roma 10 ayat 17, kita bisa baca, iman muncul oleh penghirupan kita akan firman. Atau iman muncul ketika kita menghirup firman. Karena firman adalah hembusan Allah. Itu bisa kita baca. Sekarang kita bisa lebih mengerti Roma 10 ayat 17. Sekarang kita bisa paham kenapa orang dengar firman, tapi nggak muncul iman. Karena imannya bukan hembusan Allah. Oh Tuhan Yesus. Saudara-saudari, ada satu gambaran yang diberikan oleh saudara kita di pelajaran hayat, yaitu iman itu seperti sebuah gema. Nah, gema itu dihasilkan karena ada suara. Dan suara itu bukan suara di luar gedung, tetapi suara di dalam sebuah gedung. Itu menghasilkan gema. Baik suara maupun gema sebetulnya satu. Tetapi suara itu menghasilkan gema. Nah, apakah suara yang menghasilkan gema itu harus subjektif, ada di dalam gedung? Harus ada di dalam batin kita. Bukan kita dengar khotbah, lalu muncul iman. Memang bisa melalui khotbah. Tuhan berbicara di batin. Intinya Tuhan berbicara itu di batin, entah melalui khotbah, melalui baca Alkitab, melalui FKKP. Intinya itu harus menjadi suara di batin, yaitu perasaan hayat. Makanya pentingnya melatih roh. Melatih roh itu akan membuat kita semakin mengenal perasaan hayat, suara Allah yang di batin. Seperti sebuah suara di dalam sebuah ruangan. Dan akhirnya suara itu menghasilkan gema. Jadi suaranya adalah Kristus yang subjektif. Gema itu apa?
Gema itu reaksi, hasil. Ketika kita memiliki suara itu, spontan kita bertindak, spontan kita percaya, spontan pembicaraan kita berkata, yes, amin Tuhan. Nah apa itu? Itu gema, itu gemanya. Gitu. Jadi suara itu harus subjektif, akan menghasilkan reaksi kita. Reaksi kita itulah adalah gemanya. Kita mulai berbicara, kita mulai memberitakan, kita mulai bertindak. Tanpa suara firman yang subjektif, yaitu hembusan Allah yang kita hirup, perasaan hayat yang kita rasakan, kita pahami, tidak akan ada gema, tidak akan ada reaksi iman. Baik suara maupun gema itu adalah satu. Ya, gema itu adalah suara itu. Ya. Demikian pula dengan Kristus dan iman kita, itu satu. Kalau kita bisa beriman, artinya itu adalah Kristus yang sedang beriman di dalam kita. Ya. Tetapi jikalau Kristus tidak kita alami secara subjektif, firman tidak kita hirup menjadi subjektif, tidak mungkin timbul iman. Tidak mungkin ada gema tanpa suara yang masuk di dalam ruangan. Inilah makna dari Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran yang subjektif. Hembusan yang dihirup. Ya. Oh Tuhan Yesus. Kejarlah ini. Kejarlah ini, saudara-saudari. Nah, setelah kita memiliki pengalaman-pengalaman ini, maka kita akan mulai menyalurkan iman. Nggak usah menyuruh-nyuruh orang, ayo beriman, ayo beriman. Apalagi banyak pengajar-pengajar yang menuduh, kamu sakit karena kamu kurang beriman. Kamu nggak bisa sembuh karena kamu kurang beriman. Itu perkataan setan. Gitu. Kita harus balik berkata, aku tidak mampu beriman. Siapa yang mampu beriman? Oh Tuhan Yesus, mengalirlah ke dalamku, menjadi iman di dalamku. Seperti itu. Cuman sungguh sekarang, sayang sekali banyak orang-orang Kristen sejati itu dibuat stres oleh pengkhotbah palsu, motivator Kristen. Ya, yang hanya sekedar menghasilkan keyakinan sementara, tetapi cobaan datang luntur, tidak mampu bertahan karena imannya palsu. Orang-orang dituduh mereka kekurangan ekonomi karena kurang beriman, mereka sakit karena kurang beriman. Sungguh jahat perkataan-perkataan ini, menyiksa batin orang-orang Kristen. Katakan, hai setan, aku tidak mampu beriman. Kristus adalah imanku. Aku harus makan Kristus. Aku harus menikmati Kristus. Jangan lagi kau menuduh-nuduh aku, hai setan. Kristus adalah imanku. Tanpa menikmati dia, aku tidak mampu beriman. Kemudian kita datang kepada firman. Tuhan, firman ini adalah logos. Jadikanlah rema. Berhembuslah Tuhan kepadaku. Jangan datang kepada Alkitab. Jangan datang ke sidang-sidang dengan mulut yang terkatup. Ditutup mulutnya. Hanya memperhatikan. Itu tertipu setan. Itu terikat oleh setan. Itu rantai setan. Buka mulutmu. Tuhan Yesus, aku mau menghampiri firman. Aku mau bersidang. Ketika ada kidung, nyanyikan kidungnya dengan melatih roh.
Doa baca, ikut doa baca, jangan mulut tertutup. Demikian terus mana bisa punya iman. Kalau mulut kita terbuka, maka kita akan bernafas menghirup dia, memakan dia. Kalau mulutnya ditutup, gimana makan Tuhan? Hasilnya kita akan menjadi orang-orang yang menginjilkan Yesus Kristus. Itu ayatnya di Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Teks aslinya tuh menginjilkan Yesus Kristus. Ya. Setiap hari di bait suci dan setiap rumah mereka tidak berhenti mengajar dan menginjilkan Yesus Kristus. Bukan menginjilkan doktrin, bukan menginjilkan satu pengetahuan. Kelihatannya dari luar seperti sedang mengajar, padahal sedang menginjilkan satu pribadi, Yesus Kristus. Oh Tuhan Yesus, semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang memiliki iman subjektif. Tadi dikatakan di FKKP, tindakan percaya. Ya, tindakan percaya. Tindakan ini adalah keadilbenaran. Karena keadilbenaran itu adalah sebuah tindakan, bukan hanya omong doang. Percaya itu iman. Makanya hari ini 2 poin ini dijadikan satu paket. Ya, tindakan percaya, keadilbenaran dan iman. Ya, dari kaum beriman ini adalah iman subjektif. Tindakan itu sepertinya dari luaran, tetapi sebetulnya subjektif. Tetapi ada banyak tindakan-tindakan yang tidak subjektif, hanya topeng belaka, sandiwara belaka. Nah, itu bukan iman subjektif, tetapi tindakan yang asli, ya, itu adalah iman subjektif. Melakukan firman Allah, bertindak, berbuat, hidup, berperilaku, semua itu adalah sepertinya kelihatannya sebuah aktivitas luaran, tetapi sesungguhnya itu adalah iman yang subjektif. Jadi kita tidak perlu berusaha, itu akan kita lakukan dengan spontan. Itu menjadi hayat kita, perbuatan itu. Karena perbuatan-perbuatan itu adalah iman yang subjektif. Ya, inilah 2 poin di hari ketiga, yaitu keadilbenaran dan iman. Kejarlah semuanya itu. Amin. Puji Tuhan, silahkan. Saudara-saudari, amin, berbagi nikmat. Haleluya. Tuhan Yesus. Amin. Mari silahkan. Amin. Puji Tuhan. Silahkan saudari. Amin. Puji Tuhan ya, pelajaran hari ini sungguh menerangi saya ya. Apa ya, seperti terang atau sinar yang mengangkat itu ya, kabut atau selubung gitu ya, yang menutupi pengertian mata rohani saya gitu ya. Jadi melalui pelajaran ini saya dapat lebih mengerti gitu ya, lebih mengerti apa itu iman, apa itu pengalaman yang subjektif, firman menjadi pengalaman kita secara subjektif. Memang apa ya, kita
saya pernah dapat suatu perkataan dari dalam hati begini, kayak Tuhan ajar begini gini, tapi maunya lebih sering gitu ya, setiap baca, setiap apa maunya dapat itu, tetapi tidak setiap hari, setiap saat, tapi melalui pelajaran ini gitu ya, kita harus gitu ya minta untuk tambahkan diri Tuhan sendiri, iman Tuhan Yesus sendiri yang ditambahkan ke dalam kita, bukan dengan usaha kita gitu ya, ditekan harus percaya, tapi minta iman Tuhan Yesus sendiri yang ditambahkan kepada kita ya, supaya ya Tuhan lebih lagi ya menyatakan dirinya secara subjektif kepada kita. Saya sungguh bersyukur mendengar pelajaran ini ya. Kayaknya tuh terang yang menghapus kabut atau awan ya yang di depan pikiran kita gitu ya. Terima kasih Pak, saya sungguh satu terang yang sungguh mencelikkan mata rohani saya di dalam menempuh ya kehidupan rohani ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, saudari. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Mari silahkan disambung saudari lain. Amin. Silahkan. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Saya juga mendapatkan terang pagi ini ya. Tadi adalah kebenaran dan iman. Saya terjemahnya iman ya. Mungkin sudah sering mendengar ya, iman timbul dari pendengaran akan firman. Nah, ayat ini mungkin sudah populer ya, tetapi puji Tuhan pagi ini semakin dibukakanlah terang ya. Iman timbul dari pendengaran, yaitu ya tadi diuraikan bukan kita ini harus ayo beriman ya. Dulu waktu saya masih di dunia kekristenan ya demikian ya. Kalau kalau sakit tidak sembuh dikatakan oh kamu kurang beriman, tetapi tidak demikian ya. Iman itu adalah hasil dari kita ini mendengar Kristus secara subjektif, itu datang kepada firman-Nya ya. Nah tadi juga disampaikan bahwa ketika kita datang ya kita harus membuka mulut kita, membuka hati kita dan roh kita. Nah benar ya, membuka mulut ini ya, kalau secara jasmani aja mau makan, nah kita baru membuka mulut ya. Nah, sehingga makanan itu bisa masuk. Nah, begitu juga ketika kita mau menikmati Tuhan ya, kita perlu membuka mulut kita ya. Oh Tuhan Yesus, sehingga diri Allah itu bisa tersalur di atas diri kita. Puji Tuhan, melalui berita ini saya semakin diterangi, perlu terus datang ya, mendengar setiap perkataannya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Silahkan, masih banyak waktu. Amin. Oh Tuhan Yesus. Mari, silahkan. Mari saudara-saudari, kejarlah iman, keadil benaran, amin. Halo, mana ini? Silahkan.
Ya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Pagi hari ini kita menikmati kebenaran ya. Iman yang berhubungan dengan keadilan Allah. Ya, dulu saya juga dibuat menderita oleh pengajaran agama ya, perkara iman itu. Oh Tuhan Yesus ya, mengajarkan, dulu diajarkan bahwa kalau kita ini meyakini sesuatu dan berdoa kepada Tuhan untuk kepentingan kita tertentu ya, kita akan mendapatkan pengabulan dari doa itu. Asalkan beriman seperti itu ya. Kalau nggak dikabulkan atau kehidupan kita tidak sesuai dengan keinginan kita, seperti perkara tidak diberkati, tidak disembuhkan, seperti itu, berarti kita akan kekurangan iman. Ya, dulu nggak tahu bahwa iman itu sebenarnya adalah diri Kristus sendiri, ya, diri Kristus sendiri. Karena di saat Roma 10 ayat 17 ya, firman iman datang dari pendengaran oleh firman Allah ya. Firman Allah itu adalah diri Kristus sendiri. Kita manusia berdosa sebelumnya tidak memiliki Kristus ya, tidak memiliki iman itu. Tetapi ketika kita percaya Tuhan, ya Tuhan masuk ke dalam kita menjadi iman kepercayaan kita. Ini semuanya adalah belas kasihan Allah ya. Nah seperti seperti minggu ini kita belajar bahwa kita adalah orang yang ditentukan untuk menampung Allah sebagai bejana belas kasihan-Nya. Semuanya hanyalah belas kasihan Allah. Jadi ketika iman itu semakin ditambahkan di dalam kita, yang berarti firman ya ditambahkan di dalam kita, maka ya iman itu akan semakin subjektif di dalam kita. Ketika kita datang kepada firman Tuhan, otomatis kita menyerap Allah dan semua kehendaknya. Ya ketika ada demikian saudara-saudari ya, saya tidak terfokus lagi kepada kepentingan saya yang saya imankan dulu. Saya pikir saya harus imankan itu kepada Tuhan. Tapi semakin menerima banyak Kristus, semakin banyak kebenaran yang kita terima, ya kita jadi terhadap diri sendiri tidak begitu menghiraukan. Ya kepentingan saya, menurut pengalaman saya ya terbuka kepada Allah, mengikuti pekerjaan Allah di atas diri kita, yaitu sesuai keadilan benarannya. Saya pikir apa gunanya Tuhan memenuhi keinginan saya untuk ini dan itu ya, kepentingan saya kalau itu tidak sesuai dengan keadilan benaran Allah. Tentu Allah tidak akan mengerjakan ya apa yang menurut kita menjadi keinginan kita. Yang kita pikir kita harus imankan itu kepada Tuhan. Tapi hari ini kita perlu melihat prinsip bahwa Allah bekerja ya di atas diri kita itu sesuai dengan keadilan benarannya. Kalau Dia mengerjakan sesuatu menurut keinginan kita sendiri, tidak sesuai dengan keadilan benarannya, itu tidak sesuai dengan sifat Allah ya. Tentu Allah tidak akan kerjakan. Kalau misalnya di dalam perkara sakit kita ya, puji Tuhan ya, saya nggak sakit, tetapi misalnya saya ada menderita sakit atau dari saya kuatkan ya yang menderita sakit, mengapa Allah membiarkan ya kita ada dalam situasi yang demikian? Supaya keadilan benarannya juga diterapkan di atas diri kita, supaya dia menjadi iman subjektif, satu-satunya pengharapan ya, pengharapan kita yang sejati, bukan perkara kesembuhan kita atau kondisi kita yang bercukupan, itu yang menjadi iman kita lagi saudara. Tetapi yaitu Kristus semakin bertambah di dalam kita, segala kekayaan batinnya itu yang hari ini perlu kita imani untuk bertambah di atas diri kita. Jadi iman ini sekarang ya saya merasa bukan perkara-perkara yang di luaran, tetapi iman yang saya kejar ya adalah bertambahnya unsur-unsur Allah di dalam saya, yaitu kekayaan Allah, kasih, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kemurahan hati, lemah lembutan, semuanya itu yang menjadi sasaran iman saya hari ini saudara ya. Di Tuhan ya, hari ini Tuhan sungguh memulihkan kita semua di dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Amin. Seringkali kalau kita punya masalah, orang-orang sekitar kita bilang, percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu ada, ya, beriman, ya, Tuhan itu bisa menyembuhkan, Tuhan bisa segala gitu. Tapi kita seringkali ada di dalam satu situasi yang khawatir itu ya. Sebenarnya kalau hubungan dengan pelajaran minggu ini, sebenarnya kalau kita khawatir, kita itu bejana kita itu tertutup ya. Kita tertutup, yang Tuhan inginkan itu kita terbuka kepada Dia. Sebenarnya kalau dibilang kita itu manusia nggak memiliki iman,
Iman itu adalah Allah itu sendiri. Makanya kemarin dari dikatakan Allah yang telah memproses ini sedang menantikan supaya bejana kita terbuka ya. Ada kata kemarin gitu. Nah ini Allah ini terus menantikan, tetapi kita seringkali terfokus kepada masalah kita. Makanya kita nggak aneh, kita itu ya beriman sambil aduh Tuhan gitu ya. Harusnya kita itu kembali ke dalam roh. Bejana kita harusnya dibuka ya. Yang akan dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yang minggu yang lalu ya memang firman itu mempunyai 4 manfaat ya. Jadi kita itu perlu datang ya. Justru ketika kita datang kepada firman yang dikatakan menghirup dan juga nanti menghembuskannya, itu yang akan membereskan semua ya, seperti pedang roh gitu. Nah jadi benar-benar kalau kita sekarang tahu kita itu nggak bisa ya dari diri kita, kamu itu beriman, percaya, kamu kan punya Tuhan, percaya. Justru kita hanya percaya pada Tuhan, tapi tanpa kita datang kepada Tuhan, iman itu nggak akan ada, karena ya kita menutup. Jadi perlu sekali kita menjadi bejana terbuka, menerima Tuhan itu yang iman itu ya. Justru disitulah dia akan bekerja. Dan kita datang pada firman, bukan hanya sekedar baca, tetapi kita mendapatkan yang namanya, yang kemarin ini, korek api itu harus sampai menyala gitu ya. Kita mendapatkan Kristus itu sendiri. Baru kita itu benar-benar mempunyai iman yang benar-benar yang di dalam diri kita, walaupun situasi mungkin seperti apa, kita nggak akan tergoyahkan. Karena di dalam kita itu udah ada iman itu yang membuat kita itu damai sejahtera, ya sukacita. Walaupun keadaannya masih belum berubah ya, mungkin masih sama, tetapi bedanya kita itu sudah memiliki iman itu, yaitu Kristus itu di dalam diri kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan Saudara Martin. Amin. Menikmati penyegaran pagi ini sungguh sangat membawa kita terbangun, karena melalui firman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan itu harus dikejar. Ya, tadinya dari logos menjadi rema, dari objektif menjadi subjektif. Itu perlu hati yang terus terbuka. Yang kita kejar itu apa? Ya, sehingga kita bisa menikmati pemberitaan itu tadinya bisa tersalurkan melalui hati kita. Ya. Hati kita, roh kita. Makanya itu selalu bilang Allah itu roh, maka menjamah Allah juga dengan roh. Kita menikmati firman yang logos itu menjadi rema, ya kita menjamahnya di dalam itu, sehingga kita bisa menikmati Kristus. Saya terapresiasi karena apa? Kalau kita melihat itu kemusnahan Kristus, kecantikannya itu bisa memalingkan kita, sehingga situasi apapun, baik sakit, baik sehat, baik senang, baik susah, itu semua kita tidak menggoyahkan iman kita. Karena apa? Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Kristus, kita adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik kita. Jadi udah bagaimana Tuhan yang atur. Makanya perlu iman yang teguh itu, yang dari subjektif menjadi objektif itu perlu kasih karunia, sehingga kita membaca firman Tuhan juga itu seperti berbicara dengan Allah. Saya punya perasaan yang seperti begitu. Jadi terus menggelitik ya, terus mengingatkan, terus menguatkan. Puji Tuhan, kita harus terus datang kepada Tuhan, melalui juga menyeru nama Tuhan. Itu jalan untuk datang kepadanya, sehingga roh kita dibangkitkan. Ini saya dapat, karena setiap sesuatu yang menjadi mustika sama kita, itu bisa menyingkirkan yang lain-lain. Kita cuma dulu menikmati kebahagiaan kita adalah mustika itu, adalah Kristus itu, sehingga iman percaya kita itu makin tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Saya apresiasi sebagaimana rasul-rasul pada awalnya itu, mereka nyawa pun diberikan itu karena iman percaya tidak goyah. Tuhan Yesus, itu yang saya dapat hari pagi ini. Puji Tuhan. Amin.
Puji Tuhan. Iman itu juga adalah roh kita, saudara-saudari. Itu di 2 Korintus 4 ayat 13. Ada satu frase, roh iman. Jadi iman itu adalah roh. Kalau rohnya menyala, iman menyala. Kalau rohnya padam, iman pun padam. Sekali lagi, akhirnya kita jadi memahami, melatih roh itu sebetulnya membarakan iman, ya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki tindakan keadil benaran, tindakan percaya. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan kami cinta padamu, Tuhan. Kami cinta firman-Mu, Tuhan. Kami mau menikmati firman-Mu, Tuhan. Yang menghasilkan iman. Oh, tindakan iman kami. Tuhan, kami mau mengejar tindakan iman. Kami mau mengejar realitas dalam tindakan. Kami mau mengejar realitas dalam perbuatan. Realitas keadil benaran. Oh, keadil benaran ada dalam tindakan kami. Bersumber dari iman kami. Tolong kami mendapatkan keadil benaran dan iman. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Selamat pagi, saudara di Pagi. Haleluya. Selamat pagi, saudara-saudari. Amin. Sayangnya. Haleluya. Amin.